Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu. Kalau sampai saat ini kita ada, sebagaimana ada, ini sungguh berkat dan kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa tema khotbah pada pagi hari ini, yaitu Yesus tidak pernah salah di dalam menempatkan saudara dan saya. Pegang ini, bahwa Yesus itu tidak pernah salah di dalam menempatkan saudara dimanapun saat ini saudara punya posisi. Dimanapun saat ini saudara punya tempat. Karena apa, saudaraku? Kalau kita melihat di hari-hari ini, ada begitu banyak orang tidak puas dengan keadaan hidupnya. Heran, tidak puas dengan keadaan hidupnya sendiri. Mereka begitu marah, mereka begitu frustasi ketika perusahaannya tidak mempromosikan dia. Mereka begitu marah, mereka begitu frustasi ketika dirugikan, ketika dikecewakan, barangkali oleh pimpinan perusahaan atau barangkali oleh teman-temannya. Sehingga dalam kondisi itu mulai punya pemikiran, aku sudah tidak tahan tinggal di tempat ini. Aku sudah tidak tahan bekerja di tempat ini. Aku sudah tidak tahan di lingkungan seperti ini. Nah, saudara, kalau perasaan seperti ini tidak segera kita bereskan, kalau perasaan seperti ini tidak segera kita selesaikan, pastikan kita akan hidup di dalam ketidaktenangan. Amin. Kalau perasaan tidak puas aku di tempat ini, tidak puas aku bekerja di sini, tidak puas aku tinggal di sini, dan ini tidak segera dibereskan, dipastikan kita tidak akan memiliki ketenangan hidup. Sehingga apa yang terjadi, saudaraku? Hidup ini selalu tidak nyaman. Sepanjang hidup kita diliputi dengan ketidakpuasan. Untuk itu, mari kalau perasaan ini ada di dalam diri kita, mulai saat ini, milikilah satu prinsip bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah salah menempatkan saudara dan saya dimanapun saudara berada saat ini. Amin, saudara. Saudara mungkin bekerja di satu perusahaan, saudara mungkin bekerja di satu rumah sakit, atau di TNI, atau di kepolisian, atau di proyek manapun. Kalau saat ini saudara ada di situ, itu dengan kata lain Tuhan tempatkan saudara ada di situ. Karena apa? Ketika kita punya perasaan tidak nyaman, di mana saudara berada, dipastikan perasaan tidak nyaman, dipastikan kerja pun tidak maksimal. Jadi mari terimalah tempat di mana saudara ditempatkan Tuhan. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Mazmur pasal 46 ayat yang ke-11, begini bunyi firman Tuhan. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Perhatikan ayat ini. Kita perlu diam, saudaraku. Diam di mana Tuhan tempatkan kita saat ini. Kita perlu berhenti di mana Tuhan tempatkan kita di situ, saudara. Alkitab tadi mengatakan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Dengan kata lain, keberadaan saudara saat ini dimanapun posisimu itu diketahui oleh Tuhan. Itu seizin Tuhan. Itu dikontrol penuh oleh Tuhan. Walaupun sekali lagi mungkin saudaraku, tempat yang saat ini saudara tinggal, tempat yang saat ini saudara geluti, tempat di mana saudara bekerja,
mungkin saudara tidak senang. Ya, mungkin saudara merasa tidak nyaman. Tetapi ingat, firman Tuhan ini mengatakan, kalau itu saudara ada di situ, Tuhan tempatkan saudara. Karena apa? Ketika Tuhan menempatkan saudara ada di situ, Tuhan siap menolong saudara. Ketika saudara membutuhkan pertolongan. Amin, saudara. Ketika saudara membutuhkan pertolongan, Tuhan akan menolong saudara. Sering saya menasehati, barangkali tidak jauh dengan ini kehendak Tuhan dan diizinkan Tuhan. Beda antara kehendak Tuhan dan diizinkan Tuhan. Satu contoh saja, kalau saudara sebagai seorang pegawai atau karyawan, lalu saudara ada kepentingan ingin ke luar Jawa atau ke Jawa sana. Pak, Bu, saya minta izin akan pergi mengunjungi keluarga. Mungkin pimpinanmu akan mengizinkan. Tetapi kalau hanya mengizinkan, saudaraku, tiket saudara tanggung sendiri. Uang makan saudara tanggung sendiri. Uang saku saudara tanggung sendiri. Pimpinan hanya mengizinkan. Tetapi kalau kehendak Tuhan, kehendak perusahaan, saudara saya tugaskan engkau ke Jakarta. Saya tugaskan engkau Kalimantan. Saudara, apa yang terjadi? Ini loh tiket. Ini loh uang saku. Ini loh penginapan. Amin, saudara. Amin. Tuhan jamin, perusahaan jamin. Karena apa? Saudara disuruh melakukan satu tugas. Perusahaan tempatkan. Begitu juga dengan keberadaan kita. Kalau di mana saudara saat ini berada, itu sepengetahuan Tuhan dan ditetapkan oleh Tuhan. Tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, tidak perlu takut. Karena apa? Yang menempatkan saudara adalah Allah yang dahsyat. Amin, saudara. Yang menempatkan saudara di tempat saudara saat ini, yang menanam saudara di mana saudara saat ini berada, itu Tuhan. Kalau toh kita ada lawan, Tuhan siap ganti berperang untuk saudara dan saya. Kalau toh kita membutuhkan pertolongan, Tuhan siap menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus bertanggung jawab penuh atas keberadaan saudara di tempat itu. Dan bagi Tuhan, saudara, tidak sulit mengubah negatif kepada positif. Bagi Tuhan tidak sulit mengubah hal-hal yang tidak baik menjadi baik. Bagi Tuhan tidak sulit mengubah keadaan pahit menjadi keadaan yang manis, keadaan yang menyenangkan. Dan bagi Tuhan itu tidak sulit selama saudara di mana saudara ditempatkan itu memang saudara punya keyakinan, aku di sini Tuhan yang menempatkan. Aku ditanam di sini, Tuhan yang menanam. Kalau hal ini ada, saudaraku, pemahaman ini ada dalam kehidupan kita, itu luar biasa. Sekalipun saat ini saudara bekerja rasanya tidak nyaman, ada gesekan-gesekan, baik dari teman kerja atau barangkali pimpinan suka marah-marah. Kita akan lihat satu contoh, yaitu tentang Musa. Tentu tidak asing lagi kisah daripada ini. Ketika mamanya, saudaraku, bagaimana perasaan mama daripada Musa? Bagaimana perasaan mama daripada Musa pada waktu itu? Karena apa? Sementara mamanya ini mengandung, saudara, sudah ada satu peraturan yang dikeluarkan dari Firaun. Bagaimana anak laki-laki dari perempuan Ibrani harus dibunuh. Kita lihat ayatnya. Di dalam Keluaran pasal 1 ayat yang ke-16. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani, ini Firaun ngomong sama bidan-bidan. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu kamu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya.
Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Saudara bisa bayangkan bagaimana perasaan mama daripada Musa pada waktu Musa masih ada di dalam kandungan. Saudaraku, dia mungkin harap-harap cemas, jangan-jangan nanti anakku laki-laki, jangan-jangan nanti anakku laki-laki. Ya kalau sekarang tidak sulit saudaraku, 3 bulan mengandung sudah tahu kita jenis kelamin anak itu saudaraku. Tetapi pada waktu zaman dahulu tidak bisa. Jadi selama 9 bulan ini mama daripada Musa ini cemas, jangan-jangan anakku nanti laki-laki. Karena apa? Tentara-tentara Fir'aun terus berpatroli saudaraku, terus keliling. Bila menemukan bayi laki-laki orang Ibrani langsung bunuh saudara. Dan apa yang terjadi? Lahirlah Musa. Lahirlah Musa. Di satu sisi, mamanya, papanya sangat senang memiliki anak. Tetapi di sisi lain, tentara-tentara Fir'aun terus berpatroli. Ada ketakutan, ada ketakutan, ada ketakutan. Hari lepas hari diliputi dengan ketakutan. Apalagi Alkitab katakan tangisan Musa semakin hari semakin keras. Ketika Musa menangis ini, mamanya juga turut sedih, papanya juga turut sedih. Karena apa? Ancaman kematian sudah ada di depan. Di tengah-tengah ketakutan yang terjadi, Tuhan berbicara. Ibu, ambil ini bayi, taruh di peti pandan, lalu buang di Sungai Nil. Saudara, seorang ibu, saudara bisa bayangkan, orang tua saja saudaraku, itu Sungai Nil itu sungai yang cukup dalam saudaraku. Walaupun tidak terlalu lebar tetapi cukup dalam saudaraku. Lebih lebar daripada Sungai Mahakam di Kalimantan Timur saudaraku. Tetapi saudaraku, pada waktu itu Sungai Nil adalah dihuni oleh binatang-binatang air yang buas. Belum lagi di sekeliling Sungai Nil saudaraku. Barangkali ini mama daripada Musa berpikir ini lolos dari tentara Fir'aun, tetapi nanti anakku akan dimakan oleh binatang-binatang buas di dalam Sungai Nil. Mungkin itu yang ada di dalam perasaan daripada mama daripada Musa ini saudara. Secara manusia, tetapi kita lihat apa yang dilakukan oleh mama daripada Musa ini. Dia melakukannya apa yang didengar daripada Tuhan. Karena dia memiliki satu keyakinan. Kalau Tuhan menyuruh menempatkan anakku yang masih bayi ini harus dibuang di Sungai Nil, Tuhan bertanggung jawab penuh atas keselamatan anak ini. Amin saudara. Nah lihat ini. Yang menyuruh bayi Musa dibuang Sungai Nil bukan suaminya saudaraku, bukan tetangganya, juga bukan dirinya sendiri, tetapi Tuhan sendiri yang menyuruh bayi Musa itu dibuang di Sungai Nil. Dengan kata lain, ditempatkan di Sungai Nil yang notabene-nya sekitarnya ada ancaman. Tetapi kita lihat, kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan bertanggung jawab penuh atas keselamatan Musa. Dan kenyataannya benar. Kenyataannya benar. Dia memang akhirnya harus masuk ke istana Fir'aun. Fir'aun tahu persis ini bayi Ibrani. Fir'aun tahu persis ini yang akan dibunuh dengan aturan yang dia keluarkan. Tetapi kita lihat, Tuhan bertanggung jawab penuh. Karena Tuhan sendiri menyuruh membuang di Sungai Nil. Tuhan sanggup menjaga. Sehingga Musa bukan hanya saudaraku tinggal di istana Mesir. Tetapi Musa akhirnya menjadi seorang pangeran. Amin saudara. Kita lihat di sini cara Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruh. Kalau Tuhan yang menempatkan.
keadaan yang menakutkan, keadaan yang negatif bisa dirubah untuk kebaikan kita semua ya. Untuk itu saudaraku, kalau saat ini saudara sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, jangan cepat mengeluh, jangan cepat marah, jangan cepat ngambek. Sebab sekali lagi, bagi Tuhan tidak sulit mengubahnya untuk kebaikan. Amin saudara. Bagi Tuhan tidak sulit. Sekali lagi saya tekankan, mungkin saat ini saudara sedang mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, pergumulan yang belum dijawab, doa yang belum dijawab, keinginan yang belum tercapai, cita-cita yang belum tercapai. Jangan langsung saudaraku kita, saya tidak nyaman di tempat ini, lebih baik saya pindah. Jangan saudaraku. Atau mungkin saudara berkata, Om tidak memahami keadaanku saat ini Om hanya pintar ngomong saja. Saya sudah melakukan yang benar Om. Saya sudah melakukan yang baik Om. Tetapi faktanya yang tidak baik justru yang aku alami Om. Saya sudah melakukan apa tuntutan-tuntutan Tuhan Om. Tetapi faktanya keadaanku seperti ini Om. Saya mau kasih tahu, jangan itu digunakan sebagai alasan. Sekali lagi, ketidaknyamananmu saat ini saudaraku, jangan gunakan itu sebagai alasan. Walaupun kita sudah melakukan yang baik. Ingat kisah Yusuf. Ingat kisah Yusuf. Yusuf ini satu hal yang bisa kita teladani. Ingat kisah Yusuf. Yusuf sudah melakukan sesuatu yang baik. Yusuf sudah melakukan sesuatu yang benar saudaraku. Tetapi dia tetap mengalami hal-hal yang buruk saudaraku. 13 tahun dia harus masuk penjara. Bayangkan 13 tahun dia harus masuk penjara atas tuduhan kejahatan yang tidak dia lakukan. Kalau seandainya melakukan saudaraku, ya wajar masuk penjara. Tetapi Yusuf tidak melakukan sesuatu yang layak harus dimasukkan ke dalam penjara saudaraku. Belum lagi kakak-kakaknya. Mulai dia dari anak muda saudaraku, harus dimasukkan ke dalam lubang sumur, harus dijual saudaraku. Jubah yang maha indah itu dirobek oleh kakak-kakak Yusuf. Jubah berbicara tentang harga diri, jubah berbicara tentang nama baik. Nama baik Yusuf dicemarkan ke sana ke sini saudaraku. Kita lihat saudaraku, bisa saja Yusuf terus melawan, bisa. Saudaraku, bisa Yusuf terus melawan, bisa. Bisa saja Yusuf cari tahu siapa yang membuat hal ini terjadi sehingga aku mengalami seperti ini. Bisa saja Yusuf cari tahu saudara. Tetapi kita lihat, kalau saudara melihat ayat-ayat ini saudaraku, luar biasa. Yusuf tetap tenang. Yusuf tetap mau menjalani kehidupannya dengan tidak marah, dengan tidak bersikap negatif, dengan tidak merasa pahit. Walaupun kepahitan demi kepahitan dialami oleh Yusuf saudaraku. Kita lihat nih, dia tetap melakukan yang baik. Karena Yusuf tahu, aku ini hidupku dalam kendali Tuhan. Amin saudara. Hidupku dalam kendali Tuhan. Hidupku diatur oleh Tuhan. Yusuf mau menerima keadaan yang saat ini dialami. Dan dia tetap melakukan yang terbaik dalam kondisi terburuk. Wow, saudaraku. Yusuf tetap melakukan yang terbaik. Yusuf telah tetap melakukan hal-hal yang baik. Walaupun dia mengalami hal-hal yang sangat buruk di dalam hidupnya. Ini sulit saudaraku, ini sulit. Sering saya katakan dari tempat ini, kita gampang melakukan sesuatu yang baik karena yang baik kita alami. Saudaraku, lingkungan kita mendukung, sekitar
sekitar kita mendukung, hal-hal yang baik terjadi di dalam hidup kita, lalu kita melakukan yang baik, itu tidak sulit. Tetapi kita belajar dari pribadi Yusuf. Yusuf mengalami hal-hal yang buruk, saudaraku. Bukan cuma dari saudara-saudaranya, tetapi juga dari istri Potifar. Kita lihat di sini. Yusuf tetap mampu bertahan. Walaupun dia mengalami keadaan buruk, tetapi dia tetap melakukan sesuatu yang baik. Karena apa? Yusuf punya prinsip, Tuhan tidak pernah salah menempatkan aku di sini. Amin, saudara. Ayo milikilah prinsip ini. Kalau saudara punya prinsip Tuhan tidak pernah salah menempatkan aku di sini, maka saudaraku, tantangan-tantangan apapun yang saudara hadapi, saudara akan tetap bisa tersenyum. Saudara akan tetap menjadi berkat. Bahkan saudara bisa mengeluarkan buah. Saudara lihat, Yusuf masuk penjara sekali lagi bukan karena kesalahannya sendiri, tetapi di tengah penjara pun Yusuf tetap menjadi berkat. Di tengah penjara pun Yusuf tetap menjadi contoh, menjadi teladan, sehingga kepala penjara sayang sama Yusuf. Saya rindu jemaat GPDI Bukit Sion, dimanapun saudara tanda kutip ditanam, dimanapun saudara ditempatkan, di tempat kerja masing-masing, entah di pasar, entah di hotel, entah di rumah makan, entah di rumah sakit, dimanapun berada, jadilah berkat. Amin, saudaraku. Jangan sampai keadaan sekitar mempengaruhi iman kita. Jangan sampai keadaan sekitar mempengaruhi kerohanian kita. Jangan sampai keadaan sekitar membuat kita tidak lagi jadi berkat, membuat kita lagi tidak berbuah, membuat kita lagi tidak menjadi terang. Ayo, saudara. Orang-orang di sana sudah banyak tahu firman, apalagi kota Labuan Bajo, Flores ini mayoritas tahu firman. Mereka juga banyak tahu firman. Yang belum banyak jadi berkat, yang belum banyak jadi contoh, yang belum banyak mengeluarkan buah. Kalau kita ditanam di tempat yang subur, di tempat yang baik, mengeluarkan buah tidak sulit, saudara. Sekali lagi tidak sulit. Tetapi mampu atau tidak, kita ditanam, ditempatkan di tempat orang-orang yang tidak mendukung kita, orang-orang yang selalu mencibir kita, orang-orang yang selalu memojokkan kita, menjelekkan kita. Kita tetap menjadi berkat, kita tetap mengeluarkan buah. Inilah yang luar biasa. Amin, saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sengaja, saudaraku, saya tunjukkan gambar yang sebetulnya tidak mungkin bisa berbuah. Jangankan berbuah, hidup saja untung. Coba lihat ini. Saudara pikir, saya tanam pohon pepaya, saudaraku. Ini tante sudah piara baik-baik, buahnya tidak sebesar ini. Akhirnya potong. Saudara lihat, dia cuma numpang begitu. Dia berbuah tidak melihat keadaan. Amin, saudara. Ayo kita belajar. Tulisannya, sesulit apapun keadaan kita harus berbuah. Amin, saudara. Sesulit apapun keadaan kita harus berbuah. Walaupun sekitar kita mungkin tidak mendukung kita, memojokkan kita, bahkan berusaha mengintimidasi kita, menghancurkan kita, haruslah kita tetap berbuah, saudaraku. Firman Tuhan katakan, Yesus pada waktu ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Tetapi ketika Yesus kembali ke surga, Yesus berkata, kamulah terang dunia. Kamulah terang dunia. Menjadi pertanyaan, sudahkah kita menjadi terang? Sudahkah
kita menjadi berkat? Sudahkah engkau berbuah di mana engkau ditempatkan saat ini? Di mana engkau ditanam saat ini? Kalau seandainya saudara merasa, Tuhan, aku belum berbuah. Mungkin saudara sudah ditempatkan tanah yang subur, kok tetapi tetap belum berbuah. Ayo kita sadar lewat firman Tuhan ini. Karena apa saudaraku? Ketika Tuhan tempatkan di situ sekali lagi, itu bukan satu kebetulan. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-28, ayat yang indah sekali di sini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, termasuk menempatkan saudara saat ini dimanapun berada. Allah turut bekerja. Di mana saudara ditempatkan saat ini, Allah turut bekerja. Dengan kata lain, sepengetahuan Allah. Dan itu tujuannya apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika saudara ditempatkan di mungkin tanda kutip di tempat yang gersang. Mungkin saat ini saudara ditempatkan di sekitar orang-orang yang tidak senang dengan saudara. Ingat, itu hanya proses. Dan ujungnya untuk kebaikan kita. Amin saudara. Ujungnya untuk kebaikan kita. Jadi ketika kita memiliki kesadaran bahwa Yesus tidak pernah salah di dalam menempatkan kita dimanapun kita berada. Apapun yang kita alami, ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Amin saudaraku. Ujung-ujungnya untuk kebaikan kita. Walaupun saat ini saudara belum mengalami kebaikan itu. Walaupun saat ini saudara sementara alami proses. Tetapi nanti goalnya. Lagi goalnya itu untuk kebaikan kita bersama. Amin saudara. Atau mungkin saudara berkata, Om, di kantorku itu teman-teman banyak yang tidak memperlakukan aku dengan baik loh Om. Atasanku, pimpinanku tuh suka ngomongnya suka kasar loh Om. Aku sudah tidak merasa nyaman di tempat itu Om. Aku sudah tidak nyaman bekerja dengan dia Om. Aku tidak menyukai Om. Aku ingin keluar dari keadaan ini Om. Mungkin saudara saat ini sedang mengalami hal-hal seperti itu saudaraku. Saudara tidak bisa mendoakan Tuhan, singkirkan ketidaknyamanan ini dalam hidupku, kita tidak bisa. Saudara tahu kalau toh itu terjadi, Tuhan ingin membentuk karakter kita agar semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Amin saudara. Lewat orang-orang di sekitarmu. Saudaraku, mungkin sering saya katakan dari tempat ini, itu seperti remplas kertas pasir yang suka melukai kita. Tujuannya apa? Mungkin ada sudut-sudut kehidupan kita yang masih kasar, yang perlu diperhalus, yang perlu diperbaiki lewat orang-orang di sekitarmu. Ini saudaraku, jadi karena apa? Allah turut bekerja. Allah sering menggunakan situasi, Allah sering menggunakan kondisi, Allah sering menggunakan atasan, Allah sering menggunakan teman-teman kita untuk kebaikan kita. Ujung-ujungnya untuk kebaikan kita, saudaraku. Ada kalanya Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita untuk memproses hidup kita, iman kita untuk lebih murni, untuk lebih indah di hadapan Tuhan. Walaupun jujur saja tidak ada yang senang. Kalau saya tanya saat ini, tidak ada yang senang tinggal dalam keadaan yang tidak nyaman. Tidak ada yang tidak senang. Tetapi sekali lagi, kalau kita dibawa oleh Tuhan dalam situasi yang tidak nyaman, Allah turut bekerja. Amin saudara. Allah turut bekerja. Akui. Kalau Tuhan yang menempatkan kita di satu tempat, pasti punya alasan. Jadi kalau Tuhan tempatkan saudara di rumah sakit, Tuhan punya alasan.
Kalau saudara menempatkan saudara di pasar, menempatkan saudara di hotel, menempatkan saudara di rumah makan, itu Tuhan punya alasan. Jadi bukan hanya sekedar ya sudah di sana, tidak. Tuhan punya maksud. Nanti kita akan lihat saudaraku. Apa maksud Tuhan menempatkan saudara bekerja di tempat itu? Apa rencana Tuhan menempatkan saudara bekerja di tempat itu? Kita lihat contoh Daniel. Contoh Daniel. Kita tahu Daniel ditempatkan di kerajaan kafir. Artinya apa? Lingkungan tempat tinggal Daniel itu orang-orang yang tidak bertobat. Sebetulnya kalau seandainya kita tanya sama Daniel, pasti Daniel pun juga tidak nyaman. Karena apa? Lingkungannya orang-orang kafir. Lingkungannya orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Dia pun juga tidak nyaman. Karena apa? Mau ibadah tidak nyaman. Mau doa tidak nyaman. Karena apa? Lingkungannya tidak nyaman. Tetapi sekali lagi, kalau Tuhan tempatkan Daniel di daerah orang kafir, itu ada maksud. Begitu juga dengan saudara. Kalau saudara ditempatkan di mana saat ini saudara bekerja, itu juga ada maksud Tuhan. Kita lihat apa maksud Tuhan terhadap pribadi Daniel. Di dalam Daniel pasal 6 ayat 26. Kita lihat di sana Daniel pasal 6 ayat 26. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi. Bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai. Perhatikan saudaraku. Orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Wow, saudara. Latar belakang kenapa ini Raja Darius ngomong seperti ini karena apa? Allahnya Daniel mendemonstrasikan kuasanya. Biasanya orang kalau yang sudah dimasukkan ke dalam gua singa langsung tidak sampai 1 menit tinggal tulang. Tetapi Daniel 1 malam, saudaraku, 1 malam dia kumpul dengan singa-singa yang sengaja dikasih lapar. Tetapi pagi-pagi Daniel tidak kena apa-apa. Dan itu yang membuat Raja Darius kagum sama Allahnya Daniel. Sampai menyampaikan hal seperti ini. Orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Coba kalau Daniel tidak ada di kerajaan kafir, tidak mungkin Raja Darius menyampaikan hal ini. Dengan kata lain, Tuhan punya maksud kepada Daniel ditempatkan di kerajaan kafir agar rajanya mengakui Allahnya Daniel adalah Allah yang dahsyat. Allah kita di dalam Yesus, Allah kita yang dahsyat. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ayo, saya rindu orang-orang di sekitarmu, di tempat saudara bekerja. Allahnya jemaat Pantekosta adalah Allahnya yang luar biasa. Amin saudara. Oh, alangkah indahnya hal ini. Allahnya orang-orang GPDI Bukit Sion adalah Allahnya yang luar biasa. Allahnya orang Kristen adalah Allahnya yang sangat hebat kuasanya. Ayo, alangkah indahnya suara seperti ini kita dengar. Alangkah indahnya hal ini kita dengar, saudaraku. Ayo, jadi saudara, Tuhan tidak pernah salah menempatkan saudara. Tuhan tidak pernah salah. Musa akhirnya walaupun dibuang, akhirnya sampai di istana dan akhirnya apa? Menjadi pembebas orang-orang Israel. Lewat kepemimpinan Musa,
orang-orang Israel bisa keluar dari Mesir. Begitu juga dengan Yusuf. Harus dibuang, harus dijual, harus difitnah, harus dipenjara. Akhirnya masuk ke istana Firaun juga. Dan di sana pun dia bisa memelihara saudara-saudaranya. Di tengah-tengah kelaparan, Yusuf bisa memelihara saudara-saudaranya. Jadi saudaraku, sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah menempatkan saudara dan saya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah salah menempatkan saudara. Kalau saya boleh bersaksi sedikit saudara. Setelah saya menjuarai beberapa turnamen bulu tangkis pada waktu masih muda di beberapa kabupaten baik dan juga di Karisidenan. Saya masuk di satu klub elit untuk tingkat nasional yang mencetak pemain-pemain internasional saudaraku. Dengan harapan saya nanti jadi pemain yang hebat. Saudaraku, saya sudah masuk. Saya sudah nyaman, saya terus latihan. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Waktu itu saya belum percaya Yesus. Tiba-tiba ada surat dari mama. Saya jujur saudaraku, saya dari keluarga yang sangat sederhana. Saya sebagai anak sulung. Saya punya adik 4. Tiba-tiba ada surat dari mama. Mengatakan ada panggilan pekerjaan. Saya bilang sama mama, saya ingin jadi pemain bulu tangkis. Mama saya jawab, ini adikmu membutuhkan biaya. Saudaraku, akhirnya apa? Saya kubur keinginan saya. Saya belum tahu rencana Tuhan waktu itu. Saya belum tahu kehendak Tuhan karena belum percaya Yesus. Saya kubur keinginan saya untuk menjadi pemain bulu tangkis, saudaraku. Akhirnya saya bekerja di kantor PU, pekerjaan umum. Saudaraku, apa yang terjadi? Di saat saya bekerja, kendaraan yang kami tumpangi, 62 teman-teman, saudaraku termasuk saya, mengalami kecelakaan, 49 orang meninggal. 13 orang selamat termasuk saya. Singkat cerita saudaraku, dari kesaksian teman saya yang mengajak saya itu saudaraku, akhirnya saya percaya Yesus. Dan sekarang jadi hamba Tuhan. Coba kalau seandainya saya terus jadi pemain bulu tangkis, belum tentu saya percaya Yesus. Belum tentu saya jadi hamba Tuhan. Tuhan bawa perjalanan hidup saya saudaraku. Walaupun pada waktu itu ketika dapat surat dari mama, aku ingin jadi pemain. Aku ingin jadi pemain. Tetapi itulah rencana Tuhan tidak bisa diselami. Ayo saudaraku, saya rindu. Jangan sampai saudara mengeluh dengan posisimu saat ini. Tuhan tidak pernah salah menempatkan engkau di Labuan Bajo. Amin. Tuhan tidak pernah salah menempatkan engkau di kapal. Dimanapun berada, Tuhan tidak pernah salah. Yang Tuhan mau jadi berkat. Yang Tuhan mau berbuah. Itulah rencana Tuhan dalam hidupmu dimanapun engkau berada. Ayo jangan kecewakan Yesus. Dia rela mati di atas bukit Golgota untuk menebus dosa saudara dan saya. Agar kita menjadi berkat. Silakan pemain musik. Haleluya, haleluya. Jadi saudaraku, ayo renungkan firman Tuhan kali ini. Jangan pernah menyesali dengan keberadaan saudara. Jangan pernah menyesali dimanapun kau ditempatkan oleh Tuhan. Bukan satu kebetulan saudara ditempatkan di mana posisimu saat ini. Sekali lagi saya tegaskan, bukan satu kebetulan saudara ditempatkan di mana saudara bekerja. Tujuan Tuhan jadi berkat. Tujuan Tuhan keluarkan buah. Tujuan Tuhan jadi terang. Ketika Yesus ada di dalam dunia, Yesus bilang, akulah terang dunia. Tetapi ketika Yesus kembali ke surga, apa kata Yesus? Kamulah terang dunia. Amin saudara, kamulah terang dunia. Jemaat GPDI Bukit Sion Labuan Bajo harus menjadi terang. Jemaat GPDI Bukit Sion Labuan Bajo harus menjadi berkat. Jemaat GPDI Bukit Sion Labuan Bajo harus mengeluarkan buah.
Saudara tidak bisa bersaksi, tidak apa-apa. Tetapi menjadi saksi, saudaraku. Kehidupanmu menjadi berkat. Kehidupanmu menjadi contoh. Kehidupanmu menjadi teladan. Dimanapun engkau ditempatkan, nama Yesus pasti dipermuliakan. Haleluya. Ayo, kalau saudara dan saya merasa belum jadi berkat, merasa belum mengeluarkan buah, karena saudara menganggap tempatku tidak mendukung, tempatku tidak mendukung, kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan punya maksud yang luar biasa. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Mari sama-sama menyanyikan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku,